Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Oh iya, selagi Ibu absen, tolong ketua kelasnya untuk mengkondisikan infokus. Oke, terima kasih. Baik, Ibu absen ya. Andi hadir. Ana, Mika, Zain. Oke, adik semua ya, nggak ada yang sakit ya. Oke, baik, sudah bisa dimulai pembelajarannya. Sudah siap? Oke, sudah dipersiapkan alat-alat untuk belajarnya? Oke, baik. Gimana sama pembelajaran minggu kemarin, masih ingat? Tentang apa? Oh, benar. Bagaimana tugas minggu lalu? Ada yang sulit dikerjakan? Bisa semua? Oke, bagus. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menemukan rumus, barisan, dan deret aritmatika. Nah, sebelum itu perhatikan infokus di atas. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara menemukan rumus, barisan, dan deret aritmatika, kita akan mempelajari dulu tentang pola bilangan. Nah, yang pertama kita akan mengenali dulu apa itu yang dimaksud dengan pola bilangan. Nah, ada yang tahu apa itu pola bilangan? Ya, silakan Zain. Ya, masih kurang sedikit lagi. Nah, apa yang dimaksud dengan pola bilangan itu? Nah, pola bilangan itu adalah susunan dari beberapa angka matematika yang membentuk sebuah pola tertentu. Nah, misalnya yang pertama itu ada pola bilangan genap. Dua, 4, 6, 8, seperti itu ya. Nah, perhatikan PowerPoint di atas ya. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, pertama kita akan mengenali dulu apa itu pola bilangan. Ya, benar. Pola bilangan merupakan susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu. Nah, apa contoh yang Ibu sebutkan tadi? Ya, benar, pola bilangan genap. Nah, inilah salah satu bentuk dari pola bilangan genap. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana sih cara menemukan suku kesekian dari pola bilangan genap ini. Nah, di sini sudah ada rumus untuk menemukan suku ke n-nya, suku kesekiannya. Nah, bagaimana bisa menemukan rumus seperti ini? Nah, ayo coba kita perhatikan suku-suku pola bilangan genap berikut. Yang pertama adalah suku yang pertama adalah 2. Nah, bedanya berapa? Ya 2. Ditambahkan 2 menjadi berapa? Ya 4. Ditambahkan lagi 2 untuk menemukan suku ketiga didapatlah ya 6. Ditambahkan lagi 2, betul. Suku keempatnya adalah 8. Nah, di sini 2 merupakan suku yang pertama, dilambangkan dengan A. Yang kedua ini adalah plus 2 ini merupakan bedanya, dilambangkan dengan B. Nah, coba kita perhatikan. Suku yang pertama itu adalah 2. Sama dengan apa? Ya, 2 dikali 1. Sedangkan suku yang kedua itu adalah 2 ditambah 2. Sama dengan apa? Iya, 2 dikali 2. Lalu suku yang ketiga itu 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 2 dikali 3. Maka untuk menemukan suku ke n itu sama dengan 2 dikali n. Nah, sudah bisa dimengerti?
Ya, bagus. Nah, kalau misalnya Ibu mau menemukan suku ke-98, bagaimana rumusnya? Ya, benar. Bagaimana? U ke-98 sama dengan 2 dikali 98. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap, di mana pola yang ada itu merupakan pola yang berasal dari penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya kita masuk ke pengertian deret aritmatika. Nah, apa bedanya barisan dan deret aritmatika? Iya, benar. Kalau barisan aritmatika itu adalah susunan dari angka-angkanya, sedangkan kalau deret aritmatika merupakan jumlah dari suku-sukunya. Nah, berikut ada sebuah video yang menunjukkan bagaimana cara menemukan rumus dari barisan dan deret aritmatika. Agar lebih mudah dipahami, ayo kita tonton dulu videonya ya. Nah, yang pertama aritmatika. Nah, kita lihat contohnya, misalkan saya ambil contoh 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, 1 ini saya sebut suku pertama, U1. 3 saya sebut suku yang kedua, U2. 5 suku yang ketiga, U3, sampai 11 ini adalah suku ke-6, berarti U6. Teman-teman perhatikan perubahannya. Ini 2, 2, tambah 2, tambah 2. 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2. Jadi perubahan tambah 2, tambah 2, tambah 2. Bisa nggak penambahannya nggak harus bilangan positif? Bisa saja bilangan negatif. Misalkan mula-mula 100, U1-nya, lalu menjadi 98, berarti apa? Berarti kurang 2. Maka angka selanjutnya harus dikurangi 2 lagi menjadi 96. Ingat, kalau dia barisannya itu adalah aritmatik, berarti perubahannya itu konstan. Kalau ditambah 2, maka yang seterusnya harus tambah 2 terus. Kalau dia min 2, maka seterusnya harus min 2 terus. Jadi, yang contoh di atas itu adalah plus 2, tapi tidak terlepas juga, boleh juga kita tambahkan dengan bilangan negatif atau bahkan pecahan, ya, atau bilangan yang lain juga bisa. Yang pasti polanya harus konstan. Nah, saya tuliskan ulang, U1 berarti 1, berarti di sini U2-nya 3, U3-nya 5, U4-nya 7 gitu ya. Saya bisa tuliskan dalam bentuk pola seperti ini. Teman-teman perhatikan ya, ini U1 1. U2 kan berarti 1 tambah 2. U3 kan berarti 1 tambah 2 lagi, berarti 2 kali 2. U4 berarti 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2, berarti 2 kali 3. Kalau ini 4, perhatikan di sini 3. Kalau ini 3, ini 2. Kalau 2, berarti ini 2 kali 1. Berarti apa? Berarti kalau ini N, berarti ini N-1. Coba lihat ya, ini 4. Ini apa? 3. Ini N, ini N-1. Ya, ini kan 1 U1 ya. Nah, 2 ini apa? 2 ini B-nya. Nah, jadi ini adalah rumus suku ke N. Jadi kalau teman-teman saya tanyakan, berapa suku ke 100 dari ini? Suku ke 100-nya. Ya, angka urutan ke 100. Berarti U100 sama dengan U1-nya adalah 1, ditambah dengan B-nya adalah 2, dikali dengan 100 kurang 1, yaitu 99. Maka teman-teman akan dapat suku ke 100-nya. Jadi rumus ini untuk memudahkan kita kalau menghitung angka yang besar. Kalau cuma pendek begini, kan kita tinggal tambahin 22 saja kan, gampang. Tapi kalau ditanya, tentukan suku ke 1213, kan susah gitu ya. Mendingan kita langsung pakai rumus. Ini tadi ya, suku pertama, ini suku 5 ya. Nah, S5 artinya jumlahkan 5 suku pertama. Ini ya, tadi, ini yang kita mau cari. Ini namanya S5. Nah, S5 ini saya tuliskan ulang. Hanya saja, saya tuliskan ini secara terbalik. Ya, jadi tadi kan ini dari kecil ke besar, ini dari besar ke kecil. Ya, dibalik. Ini kalau kita jumlahkan, S5 tambah S5, 2S5 ya, 2 kali. Nah, 1 tambah 9, 10. 3 tambah 7, 10. Jadi ini angkanya akan sama semua nih. 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10. Artinya ada berapa suku nih? Ini ada 5 ya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku 5. Jadi ini ada 5 kali 10. 2S5 sampai 10 kali 5. Maka S5 adalah 10 kali 5 dibagi 2. Sama dengan 25. Nah, dengan memakai solusi ini, kita mau buat rumusnya. Nah, misalkan U1 tambah U2 sampai suku ke N adalah SN tadi ya. Kalau S5 kan sampai U5 jumlahnya. Kalau SN berarti sampai UN. Saya gunakan lagi SN di bawahnya, hanya saya dibalik. Seperti ini kan. Angkanya dibalik dari besar ke kecil. Dari suku terakhir sampai suku pertama. Kalau kita jumlah, ini U1 tambah UN sama U2 tambah UN-1 itu sama gak? Sama.
ya. Itu sebabnya saya cukup tuliskan U1 tambah UN dikali dengan, ada berapa nih? Ada sebanyak N suku, berarti dikali N. Kayak tadi kan, 1 tambah 9, 10. 3 tambah 7, 10. Ada berapa banyak 10-nya? Ada sebanyak 5 suku. Nah, berarti 10 dikali 5. Berarti U1 tambah UN dikali N. Maka SN sama dengan, nah 2-nya saya pindah ke sana menjadi U1 tambah UN dibagi 2 dikali N. Ini adalah bagaimana menghitung jumlah N suku pertama, ya, diketahui suku pertama dan suku yang ke N, ya, dengan menggunakan rumus ini. Kalau UN-nya kita mau bongkar, UN-nya kita mau buka, maka saya akan dapatkan rumus yang lain, yaitu ini setengahnya saya pindahkan ke depan ya. U1 tambah UN, nah UN-nya saya buka nih. Rumus yang awal tadi, U1 tambah B kali N-1, U1 tambah U1, 2U1, ya, jadi begini. Setengahnya kalikan masuk, akan mendapat seperti ini. Jadi ini rumus yang sama, teman-teman bisa menggunakan yang ini atau yang ini ya. Nah, baik, dari video tadi berarti kita tahu ya kalau aritmatika itu adalah pola bilangan yang berasal dari penjumlahan atau pengurangan. Dari penjumlahan atau pengurangan. Karena kita sudah mengetahui apa itu pola bilangan, maka kita akan mengetahui apa itu barisan dan deret aritmatika. Kalau barisan aritmatika itu sama saja dengan pola bilangan, misalnya pola bilangan genap gitu ya. Dia itu seperti 2, 4, 6, atau misalnya 1, 3, 5 gitu ya. Nah, sedangkan kalau deret aritmatika itu dia menggunakan tanda tambah karena deret aritmatika itu menjumlahkan suku-sukunya. Seperti ini. Nah, dan seterusnya. Oke, baiklah. Sudah bisa dimengerti sampai di sini? Oke. Nah, baiklah, karena sudah kita pelajari bagaimana cara menemukan rumus barisan dan deret aritmatika dari video yang tadi. Nah, coba kita cari bagaimana rumus barisan aritmatika berikut ini. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal yang sudah Ibu berikan. Nah, nanti dari soal ini cari ya bagaimana rumus barisan dan deret aritmatikanya. Sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Oke. Silakan diskusikan bagaimana cara menemukan rumus barisan dan deret aritmatika dari soal ini ya. Oke, silakan dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Oh, iya, Zain, ada yang mau ditanyakan? Oke. Ya, benar seperti ini. Lalu jangan lupa caranya sama seperti pada video yang tadi ya. Oke. Oke, sudah selesai semua diskusinya? Baik. Oke, silakan kelompok penyaji untuk mengkomunikasikan hasil diskusinya kepada teman-teman yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Benar. Ya. Ya, dikalikan. Benar. Oke. Bagaimana yang lain? Sama kan jawabannya? Oke, berarti sudah benar ya. Nah, itu caranya sudah benar, jalannya juga sudah benar dan lebih sederhana ya. Jadinya kita bisa mengetahui suku keberapa, walaupun seperti suku yang ke 1000 gitu, kita bisa tahu dengan rumus ini. Silakan dikumpulkan semua hasil diskusinya. Dikumpulkan di sini ya. Baik, sudah bisa dipahami materi pada hari ini. Nah, pintar. Nah, jadi dari pembelajaran hari ini apa yang dapat kita simpulkan dari barisan dan deret aritmatika? Ya, silakan Andi. Oke, ya, benar, sudah benar. Nah, baiklah, dari pembelajaran kita hari ini kita bisa menyimpulkan bahwa barisan dan deret aritmatika itu sangat berguna ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat dekat dengan seperti
pola bilangan yang ada di sekitar kita seperti 2, 4, 6, 8, yaitu pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil dan pola bilangan lainnya. Oke, dan dari sini kita juga tahu bahwa kalau barisan dan deret itu berbeda. Kenapa berbeda? Ya, karena barisan itu merupakan urutan dari suku-sukunya saja, sedangkan kalau deret itu merupakan jumlah dari suku-sukunya. Oke. Nah, baiklah, untuk evaluasi jangan lupa kerjakan tugas pada halaman 13 pada buku paketnya ya. Baik, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum pembelajaran ada baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.